Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas, kita mengupas tentang materi konsep dasar kurikulum. Setidaknya ada 4 konsep dasar kurikulum yang harus kita ketahui. Yang pertama subjek akademis, ya. Yang kedua humanistik, yang ketiga rekonstruksi sosial, dan yang terakhir teknologis. Baik, model konsep kurikulum ini, ya, keempat model konsep kurikulum ini mempunyai aliran-aliran pendidikan tersendiri. Contohnya saja konsep kurikulum yang subjek akademis itu menganut aliran pendidikan klasik, ya, yang dari Eropa, dari Amerika. Kemudian aliran pendidikan yang klasik ini menekankan bahwa pendidikan itu adalah untuk mencari nafkah, ya. Kemudian model konsep kurikulum yang kedua yaitu konsep kurikulum yang humanistik, yang mana konsep kurikulum humanistik ini menganut aliran pendidikan pribadi, ya, seperti tokohnya John Dewey, ya, mengungkapkan konsep J.J. Rousseau, ya, bagaimana romantik dan naturalisme yang mana menekankan pada hukum alam, pendidikan yang menekankan kepada hukum alam. Kemudian pendidikan itu merupakan belajar menuntut ataupun mengikuti keinginan dari anak. Kemudian konsep kurikulum yang ketiga yaitu teknologis, yang merupakan penganut aliran pendidikan teknologis atau eksistensialisme. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu konsep kurikulum yang rekonstruksi sosial, yang mana menganut aliran pendidikan yang interaksional. Baik, yang pertama kita bahas tentang model konsep dasar kurikulum, yaitu kurikulum subjek akademis, ya. Di dalam konsep dasar kurikulum subjek akademis ini, ya, yang merupakan aliran pendidikan klasik, ya, dengan beberapa ciri dari aliran pendidikan klasik. Yang inti dari aliran pendidikan klasik ini bahwa warisan budaya, ya, telah ditemukan pemikir terdahulu. Jadi pendidikan itu merupakan warisan budaya yang telah ditemukan pemikir terdahulu. Jadi konsep dari pendidikan itu cuma mewarisi, melanjutkan, ya, nilai-nilai yang ada, ya. Dari konsep dasar kurikulum yang subjek akademis ini ada ciri-cirinya, ya, karena dia bagian pendidikan klasik, maka ciri dari kurikulum ini, karakteristiknya ialah yang pertama, kurikulum ini menekankan kepada isi dan materi pelajaran. Kemudian yang kedua, isi kurikulum ini berasal dari disiplin ilmu. Jadi banyak, ya, dari disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga, peranan guru sangat dominan. Jadi peran guru itu nomor satu. Jadi teacher center di sini, ya. Yang keempat, penyajian. Penyajian dalam proses pembelajaran itu ekspositori dan inquiry. Ya, bagaimana ilmu itu terpusat kepada guru-guru yang banyak memberikan informasi, guru yang lebih aktif, ya. Kemudian siswa baru dikasih tugas, cari pemecahan masalah yang telah diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu konsep dasar model pengembangan kurikulum berdasarkan kurikulum humanistik. Ya, kurikulum humanistik ini menganut aliran pendidikan, ya, yang inti dari aliran pendidikan pribadi ini yaitu
mengatakan bahwa siswa mempunyai potensi dan kemampuan. Jadi peserta didik ini punya kemampuan, punya potensi yang harus dikembangkan, yang harus ya dimanfaatkan oleh pendidikan. Ya, bagaimana mengembangkan ini? Ya, terjadi ya bisa dilalui dengan proses kurikulum tadi. Apa karakteristik ciri dari kurikulum humanistik ini? Yang pertama, ya siswa adalah subjek, bukan objek tadi. Kemudian punya peran utama. Jadi siswa sudah subjek, ya bukan objek, tapi dia sudah punya peran utama. Ya. Dalam proses pembelajaran. Yang kedua, isi atau bahan materinya ya sesuai minat, sesuai dengan minat siswa. Ya, sesuai dengan apa kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum ini menekankan kepada keutuhan pribadi, bagaimana membentuk ya jiwa pribadi dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat cirinya, yaitu proses pembelajaran dilaksanakan dengan discovery. Ya, discovery ya, bagaimana pemecahan masalah, bagaimana pemecahan kasus-kasus ya yang diberikan, yang harus ya dicari, diolah, kemudian ya, digali oleh siswanya sendiri. Inti dari karakteristik kurikulum ini yaitu adanya tanggapan, minat, kemampuan, dan kebutuhan itu berdasarkan atas kebutuhan siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Ya. Yang mana di dalam kurikulum rekonstruksi sosial ini menganut aliran pendidikan interaksional. Ya. Apa inti dari aliran pendidikan interaksional ini? Ya, yaitu bagaimana terjalinnya hubungan kerjasama dan interaksi antara pendidik, antara guru dengan peserta didik, dengan siswa. Ya. Apa ciri ataupun karakteristik dari kurikulum rekonstruksi sosial ini? Yang pertama, ya, tujuannya yaitu di dalam kurikulum ini yaitu tujuan pembelajaran itu adalah pemecahan masalah masyarakat. Jadi apa kasus-kasus apa yang terjadi ya di masyarakat itu, bagaimana pendidikan ini memecah sebagai sesuatu yang dapat menengahi, sesuatu yang menjadi solusi bagi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua, isi di dalam kurikulum ini ya proses pembelajaran ya di dalam kurikulum rekonstruksi sosial ini yaitu apa saja problema dalam masyarakat. Nah, jadi problem-problem yang ada di dalam masyarakat ini merupakan isi dari kurikulum ini. Apa kegelisahan ya? Karena masyarakat sebagai pengguna ya. Masyarakat itu sebagai pengguna output dari sebuah lembaga pendidikan, dari sebuah hasil, dari sebuah produk dari ya lembaga pendidikan yang dihasilkan dari kurikulum melalui proses ya, proses yang telah dilalui oleh siswa, oleh mahasiswa peserta didik, mulai dari yang masuk ke suatu lembaga pendidikan sampai yang tamat, maka ada hasil. Hasil itu siapa yang penggunanya? Kegelisahan yang melihat, yang memanfaatkan adalah masyarakat. Jadi isi dari kurikulum ini adalah problema, ya masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Di mana karakteristik kurikulum rekonstruksi sosial ini yaitu pembelajaran ya dilakukan dengan pola kerja kelompok. Jadi kooperatif learning. Jadi dengan pola diskusi. Jadi metode pembelajarannya kooperatif learning, ya gotong royong, kerja kelompok. Kemudian yang terakhir
Yang keempat yaitu guru ya dan siswa belajar secara bersamaan. Ya. Jadi di dalam karakteristik ya ciri dari kurikulum ini, guru dan siswa dia belajar secara bersamaan. Jadi terjadi hubungan timbal balik, kontak, komunikasi antara guru dengan siswa. Yang terakhir yaitu konsep dasar dari kurikulum yang teknologis. Kurikulum teknologis ini menganut aliran pendidikan teknologis. Inti dari aliran pendidikan teknologis ini yaitu teknologi pendidikan. Bagaimana memanfaatkan sebuah alat, ya, sebuah program, ya, sesuatu ya yang bisa menggantikan ya, manusia, yang bisa menggantikan guru, ya, yang bisa sebagai alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Apa karakteristik dari kurikulum ini? Ya, yang pertama, karakteristik dari kurikulum teknologis yaitu tujuan dirinci menjadi objektif. Jadi dia sudah objektif, ya, bukan subjek. Kemudian yang kedua, menekankan kepada isi. Jadi uraiannya itu kompetensi. Jadi sudah menekankan isi ya kepada kompetensi apa yang akan diperoleh oleh siswa peserta didik. Kemudian yang ketiga, desain pembelajaran disusun secara sistemik. Jadi sudah menggunakan sistem approach. Dan yang keempat, ya, bahan yang disajikan isinya dalam bentuk media tulis dan elektronik. Karena alat tadi, teknologi pendidikan. Yang kelima, evaluasi menggunakan tes objektif. Jadi sudah menggunakan tes secara objektif. Ya. Demikian untuk penjelasan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di kolom komentar ya dan diskusi di channel ini. Demikian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.